Ya, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di kelas ilmu peresepan pengobatan tradisional ya. Eh, Pada hari ini kita akan pelajari tentang Singreji atau formula pembersih panas ya. Pertama kita harus tahu definisinya pembersih panas itu apa. Ya, dari namanya aja udah kelihatan ya. Berarti adalah formula yang fungsinya itu membersihkan panas, terus juga membersihkan api, terus juga mendinginkan darah, mengeliminasi toksin, menutrisi yin, dan membersihkan panas, tapi panasnya itu karena panas defisiensi ya, bukan karena panas ekses. Terus juga metode ini disebut Singfa ya, atau clearing atau pembersih, yang merupakan salah satu metode dari PAVA yang sudah saya sering jelaskan ya, yang ada dalam kitab Huang Tinejing. Terus dalam formula pembersih panas ini untuk mengatasi biasanya untuk penyakit karena patogen hangat, panas atau api ya. Dan 3 faktor ini itu sebenarnya patogennya sama aja, hanya yang membedakan nanti adalah manifestasi atau tanda gejala dari derajat keparahannya ya. Jadi kalau bedanya hangat, panas, sama api itu apa ya? Hangat itu berarti kan tidak lebih panas dari yang panas ya. Dan yang paling panas itu kalau sudah jadi api gitu. Jadi kita harus pahami untuk penggolongan panasnya itu dia masih termasuk hangat kah atau panas atau sudah api. Karena tentunya kalau beda derajatnya itu akan pengaruhi formula yang harus kita berikan ke pasiennya. Kemudian kalau hangat panas itu biasanya masih dipakai untuk penyebab patogennya itu yang masih dari eksterior atau yang dari luar ya. Misalnya karena faktor musim gitu. Karena kan dulu sudah pernah belajar kan yang Liu Yin itu, yang faktor patogen dari eksternal, itu penyakit itu bisa disebabkan karena faktor musim ya. Yang musimnya yang terlalu ekstrim mungkin bisa menyerang kita sehingga kita jadi sakit. Terus juga panas untuk mendeskripsikan organ tertentu biasanya, karena juga patogen eksternal itu juga bisa langsung ke organ tertentu ya dan menyebabkan panas di organ itu. Kemudian kalau api itu menunjukkan kondisinya itu biasanya sudah terjadi perdarahan, terus wajahnya memerah, matanya merah, yang pokoknya kondisinya pasti lebih parah dari kalau cuma serangannya itu hangat dan panas ya. Kemudian faktor tersebut berkontribusi biasanya untuk sindrom panas yang karena sebabnya interior ya. Makanya perlu herbal yang dingin untuk membersihkan panas itu. Panas ini sendiri kan memang dibagi dua ya, dari eksternal karena faktor musim itu Liu Yin, dan internal karena misalnya gangguan emosi atau ketidakseimbangan dari Changfu-nya sendiri yang menyebabkan dia terjadi panas secara internal, bukan dari faktor eksternal. Nah, untuk penggolongannya, formula pembersih panas ini dibagi jadi 6 ya. Ada untuk membersihkan panas di level T atau energi, terus juga Ying atau nutrisi, juga mendinginkan darah fungsinya, terus juga ada pembersih Qi dan Shui bersamaan, terus juga ada yang membersihkan panas dan toksin, ada yang membersihkan panas di organ Changfu-nya, dan panas yang sebabnya karena defisiensi panasnya sendiri. Dan ini formula yang ada di golongannya itu ya. Kalau Qi misalnya contoh formulanya itu pai hutang ya.
dan yang lain-lain. Nanti kita akan bahas satu-satu formula yang ada di kotak ini. Karena materinya ini banyak ya, untuk pembersih panas nanti mungkin saya akan bagi 2 part ya untuk penjelasannya. Hari ini kita akan sampai dari pembersih sampai yang panas toksin ya, yang akan kita bahas hari ini. Oke, sebelum kita bahas tiap formula tadi, saya ingatkan untuk pernah dengar tentang Wenbing teori nggak? Ada yang pernah dengar? Mungkin Afira sudah belajar. Wenbing teori apa? Suara saya masuk kan ya? Halo, suara saya terdengar kan? Terdengar, Bu. Pernah dengar tentang Wenbing teori? Di salah satu teori yang ada di ilmu klasik. Ada yang mau, ini nggak ada yang mau jawab ya? Jadi untuk mempermudah kalian nanti memahami apa sih bedanya pembersih panas tiap level itu, kalian perlu tahu teori Wenbing teori ini ya. Jadi dia itu zaman dulu ada seorang tabib yang merumuskan teori ini ya. Jadi dia itu merumuskan teori bahwa menurut dia itu penyakit itu karena patogen panas gitu. Dan ketika patogen panas itu masuk ke tubuh kita, itu dia itu ada lapisannya ya atau levelingnya ya. Jadi pertama itu yang defensif Qi atau disebutnya Wei itu biasanya masih level permukaan ya. Jadi panasnya itu masih di permukaan, belum masuk sampai ke dalam-dalam. Lah itu nanti kedua levelnya yang sudah lebih dalam itu lapisan Qi, terus juga lapisan nutritif Qi itu atau Ying ya, dan blood atau Sui. Ya, jadi ada lapisannya. Makanya tadi ada yang golongan formulanya itu pembersih panas yang level Qi, level Sui, ya. Dan yang lain itu karena ya dari asal-usul Wenbing teori ini ya. Apa sih bedanya yang Wei sama Qi level? Kalau Wei udah jelas levelnya masih permukaan ya. Jadi biasanya tanda gejala orangnya itu dia itu takut dingin dan memang patogennya masih patogen eksterior, dan biasanya formula yang diperlukan itu hanya formula pembersih eksterior ya, pembebas piau itu yang untuk mengeluarkan keringat ya. Tapi kalau sudah level Qi, dia itu ada perasaan panas ya di tubuhnya. Terus juga biasanya patogen panasnya itu sudah masuk ke dalam gitu. Dan yang perlu formula yang harus diberikan ya yang pembersih panas dan mengalirkan apinya itu ya. Untuk model Wei level ini juga dibagi-bagi lagi ya. Dia itu sindromnya karena misalnya angin panas atau lembab panas, kering panas, atau karena yang panas di musim panas itu. Tapi kalau yang pembersih panas ini kita sudah bahasnya yang pola yang Qi, Ying, sama Sui ya. Kalau Qi ya pola sindromnya biasanya sudah, kalau di Qi itu sudah masuk ke organ dalamnya ya. Bisa aja panas di paru-paru dengan tanda gejalanya yang ada di sini ya. Nanti kalian baca sendiri ya. Kan soalnya ini sebenarnya tambahan teori aja gitu. Nanti saya kasih linknya, kalian baca sendiri ya. Untuk membedakan dia itu panasnya masih level Wei, Qi, udah Ying apa Sui gitu. Karena tentunya
pelevelan itu akan pengaruhi formula yang akan kita resepkan. Yang kalau orang yang sakit masih di level W, tapi kalian resepkan formula yang untuk membersihkan level C, kan itu sudah salah ya. Jadi supaya kalian tidak salah mendiagnosis, ya kalian perlu tahu cara membedakan antara level panas itu gitu. Kalau di C biasanya sudah masuk organ ya, kayak di paru-paru, terus juga di lambung, di usus gitu, juga di kantong empedu, juga di lambung dan limpa ya. Kalau yang itu lebih dalam lagi, dia itu biasanya menyerangnya jantung ya, sama perikardium, dan gejalanya itu orangnya sudah biasanya gangguan kayak gelisah, mudah marah gitu. Jadi udah menyerang kejiwaannya orang tersebut ya. Kalau SWE lebih dalam lagi ya, dia. Makanya kalau udah level SWE, biasanya tanda gejalanya itu cenderung orangnya udah terjadi perdarahan ya. Kayak muntah darah, terus fesesnya berdarah, urinnya ada darahnya, mimisan kayak gitu. Ini cara membedakannya ya. Dilihat dari demamnya. Demamnya seperti apa sih? Antara WC sama Ying atau darah itu tadi, kalau di level W biasanya demamnya nggak terlalu parah ya, nggak terlalu tinggi demamnya, terus juga takut dengan dingin, terus juga biasanya dia itu ini ya, eh, takut dengan dingin ya. Kalau di C biasanya demamnya lebih tinggi dan ada perasaan panas ya. Terus kalau Ying atau darah biasanya demamnya itu saat malam hari ya. Terus kalau hausnya gimana rasa hausnya, itu juga perlu dikaji untuk mengetahui dia itu sudah masuk W, C atau masih atau di Ying atau darah itu ya. Nah, kalau biasanya W itu rasa hausnya masih sedikit ya. Kalau yang C itu lebih intens, terus rasa ingin minum yang dingin ya biasanya. Tapi kalau yang sudah Ying atau darah biasanya mulutnya itu sampai kering, terus juga biasanya keinginan untuk apa itu minumnya ya tinggi juga. Dan kalau dari status mentalnya juga bisa dilihat juga, kalau masih level B itu tidak ada perubahan kejiwaan seseorang ya. Tapi kalau C mungkin sudah ada, tapi masih minimal. Tapi kalau Ying atau Blood biasanya sudah parah, sampai orangnya tuh mengikau gitu ya. Kemudian pengeluaran keringatnya seperti apa juga. Kalau dia masih level W, biasanya sedikit ya. Kalau C itu banyak, kalau yang Yin darah itu dia tuh biasanya lebih cenderung di malam hari. Lidahnya seperti apa? Lidahnya itu kalau level W masih merah di sisi-sisinya aja dengan lapisan putih. Kalau yang sudah masuk level C, biasanya lidahnya merah ya, dengan lapisan lidahnya itu kuning dan tipis. Kalau di Ying atau darah biasanya lidahnya merah tanpa ada lapisan lidahnya lagi. Nadinya bagaimana? Untuk W biasanya mengambang dan cepat. Kalau C itu biasanya besar, terus juga cepat, dalam, terus juga bertenaga ya. Terus juga biasanya licin atau cepat juga. Terus biasanya kalau yang Ying atau Blood itu ini ya, cepat juga. Ya, ini pola patogennya biasanya kalau W itu masih pola patogennya eksterior. Kalau C itu sudah masuk interior dengan kalau yang ini masih ada perlawanan ya, level C itu dengan C-nya biasanya masih baik. Tapi kalau Y atau Blood biasanya C-nya sudah lemah ya. Karena kan serangannya lebih parah panasnya.
Nah, ini udah ya tadi. Kita lanjutkan langsung masuk perbedaan antara 6 formulanya itu apa? 6 formula pembersih panas di golongan itu apa? Yang pertama itu pembersih panas level C ya. Biasanya dia itu fungsinya membersihkan panas, mereduksi kemerahan, mendorong produksi cairan, mengatasi haus, mengobati ekses atau panas di level C, komplikasi ekses atau defisiensi, yaitu panas di level C yang merusak C, yin, atau cairan tubuh. Untuk panas yang menyerang level C itu gejalanya biasanya demamnya tinggi ya, terus juga ada sensasi rasa hangat di tubuh, terus juga mungkin ada sedikit perubahan emosinya ya, mudah marah, terus juga dia haus, terus banyak keringat, takut panas, nadinya besar, mengambang atau besar cepat ya, dan polanya biasanya dia tuh masuk sindromnya yang Ning ya. Dan herbal atau formulanya itu biasanya sekol cemu ya, dan nama formulanya biasanya digunakan itu pai hutang ya. Kalau panas tidak hilang selama masa pemulihan atau recovery-nya ini, biasanya panas ini akan merusak qi, yin, dan cairan tubuh ya. Dengan tentu saja tanda gejalanya itu semakin parah, demam, terus keringatnya juga banyak, mudah marah, sensasi tertekan di dada, mulut kering, dan lidahnya merah. Kalau herba dan formulanya yang digunakan untuk membersihkan panas, terus juga perlu tonik C ya, karena kan kalau sudah panas yang terlalu menyerang terlalu lama, maka tentu saja C kita tuh itu jadi lemah, jadi perlu ditonik dan juga perlu yang untuk menutrisi yin-nya ya. Karena kan ketika panas yin-nya itu akan terluka ya, apa terserang oleh yang kan. Panas itu kan termasuk ekses yang ya. Jadi ketika terjadi panas ya yin-nya akan ini akan cedera ya atau luka ya karena ekses yang-nya itu. Makanya perlu herba yang fungsinya untuk menutrisi yin-nya. Yang dipakai biasanya kalau yang ini sekau, Ransen, Maitong, yang nama formulanya Juye Si Kaotang ya. Kemudian formula pembersih level yin dan mendinginkan darah, fungsinya adalah ya membersihkan panas di level yin-nya tadi ya. Berarti kan yin itu di bawah yang level C ya, di bawahnya level C tadi. Terus juga mendinginkan darah, menghilangkan statis darah, dan mengeliminasi toksin atau racunnya ya. Jadi kalau panas terlalu berlebihan akan menghasilkan ya racun panas, panas yang jadi racun. Dengan tanda gejalanya demamnya itu meningkat di malam hari ya. Terus juga orangnya itu mudah marah, insomnia, tidak ada rasa haus atau hausnya tanpa keinginan minum biasanya, dan kadang orangnya itu delirium atau makular. Ini kenapa kok dia itu sudah mengalami gangguan kejiwaan karena sudah menyerang jantungnya ya. Kan kalian ingat kalau jantung itu menguasai apa? Sen kan, jiwa. Sehingga kalau panasnya sudah mengganggu jantung, biasanya itu ya ada gangguan gangguan kejiwaan kayak insomnia, mudah marah, kayak gitu. Terus kemudian kalau herba yang rekomendasikan kalau panasnya sudah masuk level ini yaitu Sui Niu Jiao Ti Huang. Dan selain itu panas itu akan menyerang level C lebih dahulu ya sebelum menyerang level Yin. Sehingga perlu dikeluarkan dulu herba Jin Yin Hua atau Liang Cho atau Juye dengan formulanya itu Xing Ying Tang biasanya untuk membersihkan panas di Yin dan untuk mengeluarkan panas di level J-nya juga. Savana bisa ngikutin karena baru hadir. Halo, suara saya masuk nggak, Savana?
Iya, Bu. Nah, ini bisa ngikutin materinya? Iya, Bu. Tadi level panas masih ingat nggak Wenbing teori? Nanti kalau saya jelaskan panjang lebar kamu tadi kan soalnya masuknya telat, nanti nggak paham. Masih ingat teori Wenbing? Dulu pernah saya ajarkan belum? Di materi Medika? Pernah dengar apa enggak? Ada. Sudah kan ya? Ya. Nanti saya review lagi, Bu. Oke, saya ini aja ya, kayak kasih ininya aja dulu ya, sedikit. Masih ingat ini gambarnya, Savana? Jadi ada 4 level. Ya, Ya. dalam membimbing teori itu ada 4 level. Ada level W yang masih permukaan, jadi panasnya itu masih menyerang eksterior ya, di permukaan tubuh. Terus kemudian ada level C, level Ying, sama level Shui. Jadi itu ya semakin dalam ya, semakin tentunya panasnya bakal semakin parah ya, level panasnya. Kalau yang W itu masih eksterior penyebab patogennya, kalau C sama nutritif C itu sama kayak Ying ya. Terus kalau blood ya Shui itu. Ini kalau ketiganya itu sudah masuk level interior, jadi pasti menyerangnya udah organ cangkonya atau udah masuk ke darahnya gitu. Bisa dibedakan, bisa membedakan ya. Iya, Bu, bisa, Bu. Terus nanti juga ini tanda gejalanya nanti ya baca sendiri lagi ya. Bedanya yang level W itu gimana, level C itu gimana, yang panas dingin atau sampai SW itu gimana. Karena tentunya formula yang diresepkan beda. Jadi dalam pembersih panas ini ada 6 kategori yang perlu kalian pahami. Ada yang pembersih level C lah. Kalau kalian nggak tahu level C di mana kan kalian nggak bisa meresepkan itu. Atau yang sudah masuk level Ying tadi, itu bedanya apa? Nah, itu lihatlah di tanda gejala yang dialami pasiennya itu seperti apa, gitu. Atau yang C tambah SW, atau yang sudah panas toksin, atau yang sudah masuk cangkung, dan defisiensi panas itu beda-beda ya nanti tanda gejalanya gitu. Dan tentunya formulanya beda. Oke, kita lanjut ya. Udah ya. Lanjut yang kalau panasnya itu sudah masuk level darah, ya maka akan tanda gejala ini tuh muncul perdarahan ya. Terus juga dia itu ada bisul-bisul gitu di kulit, terus delirium, mania. Terus lidahnya itu merah tua dengan lapisannya ada durinya. Herbalnya itu biasanya Cui Niu Jiao, Tihuang ya, fungsinya untuk membersihkan panas dan mendinginkan darah. Terus kalau panas di Sue ini akan menyebabkan perdarahan dan statis darah ya. Kenapa bisa terjadi statis darah? Ada yang tahu nggak? Savana gimana, Savana? Statis darah itu terjadi karena apa? Ada masalah pada C-nya. Ya enggak, Bu? Ini deh, statis itu termasuk pola ekses apa defisiensi? Defisiensi. Serius, defisiensi. Statis. Statis itu malah karena dia ini loh, terlalu berlebihan, makanya jadi kayak sumbatan. Sumbatan ya statis lah. Jadi kalau pola statis itu biasanya malah polanya dia ekses ya. Iya, itu Mbak Fitri bilang ekses. Seharusnya udah diajari ya, Fit.
Dulu dulu diajari nggak? Oh, sudah loh katanya. Savana lupa ini. Kalau defisiensi itu polanya bukan statis ya. Dia tuh cenderung kalau biasanya lemah kayak gitu, nadinya lemah kayak gitu. Tapi kalau model statis, excess itu ya excess polanya. Makanya kalau dia ada perdarahan yang statis rara, yang sudah masuk SWE biasanya treatment yang kita berikan adalah mendinginkan darahnya, terus juga menghentikan perdarahan dan membubarkan statis. Nah, namanya statis kan berarti kan kayak terjadi gumpalan ya, maksudnya mandek atau macet di situ. Jadi kita perlu bubarkan supaya ya nggak statis lagi gitu. Herbalnya itu Mutangpi, Cisau, formulanya biasanya si Ciao Ti Huang Tang ya. Kemudian masuk lanjut ke yang lain, formula pembersih panas level Qi dan Shui. Berarti dia itu fungsinya untuk membersihkan panas di level Qi dan Shui ya. Itu fungsinya ya membersihkan panas di level Qi, mendinginkan panas di Shui, memadamkan api, dan mengeliminasi toksinnya ya. Karena kalau panas terlalu tinggi, itu terlalu panas itu bisa menghasilkan racun ya. Itu yang perlu kalian ingat juga. Dan formula ini adalah digunakan untuk mengobati ekses panas dan ada toksin atau racun epidemik di seluruh tubuh yang mempengaruhi level Qi dan Shui-nya gitu. Kemudian tanda gejalanya itu biasanya kalau di level ini demamnya itu tinggi, terus mudah marah. Mudah marah karena apa, Savana? Excess. Oh, dia menyerang apa? Organ jangkau apa yang diserang? Marah. Marah apa? Organ cang lah. Kalau Fu, enggak bukan Fu, ini cang. Jantung. Ya, tapi sebenarnya dia itu ingat fungsi jantung itu menguasai apa ya dia? Menguasai apa fungsi secara TCM-nya? Yang berhubungan sama emosi apa? Darah? Ya, ya darah. Tapi maksudnya fungsi jantung itu selain menguasai darah, dia itu kalau yang terkait emosi seseorang itu dia itu menguasai apanya? Seseorang itu istilah TCM-nya. Menguasai apa dia? Jiwa. Ya, jiwa atau apa? Sen. Ya, sen. Ya, itu harus diingat ya Zavarnya. Karena sebenarnya pola patogenesisnya itu mau penyakitnya apa aja itu ya balik lagi ke teori dasarnya ya. Kita harus sama persepsinya kalau ya orang yang marah, terus gelisah, gangguan tidur, insomnia itu karena ya sennya itu udah terganggu gitu. Padahal kita tahu bahwa sen itu yang menguasai kan jantung. Berarti patogennya atau apanya itu dari jantung itu sudah terganggu. Gitu aja prinsipnya gitu. Kalau rasa haus yang kuat ini udah jelas ya, karena panas ya. Panas yang masuk level C ya. Terus kalau epitaksis, hematemesis, makulae, delirium itu juga karena ya panas ya. Kalau epitaksis, hematesisnya itu biasanya karena panasnya udah masuk di level SWE sehingga tahu sendiri kan kalau bayangin aja pembuluh darah yang kena terlalu panas tentu aja darahnya bakal bocor kan. Ya makanya terjadi perdarahan gitu. Terus deliriumnya sama ya karena terganggu sennya ya. Biasanya untuk kasus ini ya, kalau dia ada panas di level G dan SWE itu ya gunakan pembersih panas di level G dan darah secara simultan ya, barengan ya. Untuk level pembersih darah panas di level G biasanya pakainya sekol, cemu. Kalau pembersih di SWE-nya biasanya Sui, Niu Chao, sama Ti Huang ya.
Formulanya biasanya Xingwei Pei Tu Yin ya, yang dipakai. Kemudian pembersih panas dan mengeliminasi toksin atau racun. Biasanya membersihkan panas, memadamkan api, mengeliminasi toksin. Umumnya untuk eses panas yang sudah ada apinya, terus juga ada racun di sancau, terus juga stagnasi panas di dada dan diafragma, ada angin panas, toksin epidemik yang menyerang kepala dan wajah, gitu ya. Adanya ekses panas, api, toksin di sancau ini tanda gejalanya itu biasanya demam ya, terus juga mudah marah, delirium, epitaksis, makulai, bisul, luka ya. Herbanya yang dipakai Huanglian, Huangqin, Zeze, Liangqiao, semuanya itu fungsinya untuk membersihkan panas, memadamkan api, dan mengeliminasi toksinnya. Formulanya yang pakai Huanglian, Tutang. Untuk stagnasi panas di dada dan diafragma, biasanya gejalanya itu yaitu demam dan wajahnya itu merah, mudah marah, ada sensasi hangat atau panas di dada dan diafragmanya, terus juga ada luka di mulut dan lidah, konstipasi, urinnya sedikit dengan warnanya merah, terus juga herbanya itu biasanya yang dipakai Huanglian, Huangqin, Zeze, Yangzhou, Tahuang, Mangxiao ya, yang fungsinya membersihkan akumulasi panas di dada dan diafragma yang menyebabkan disuria tadi ya, kencing, ada darahnya atau konstipasi. Formulanya biasanya liang gesan ya, ini yang dipakai. Lanjut, untuk model angin panas dan toksin epidemik yang menyerang kepala dan wajah itu, tanda gejalanya itu kemerahan, nyeri bengkak di wajah, dan nyeri tenggorokan. Herba yang dipakai itu Niu Pangzhe, Pohe, Cantui ya, yang fungsinya dari herbanya itu ya membersihkan angin panas, toksin yang menyerang bagian atas tubuh. Formulanya Puji Xiantuyin. Kemudian lanjut kita yang formula pembersih cangfu ya, panas di organ cangfunya. Formulanya ini ya berarti membersihkan panas yang masuk ke organ cangfunya ya, atau meridian atau titik akupunturnya dan kolateralnya. Dengan manifestasi klinis atau gejalanya nanti tergantung dari keparahan panas atau areanya yang diserang itu di mana. Misalnya kalau panas itu masuk jantung, ya tandanya pasti orangnya gelisah ya, terus juga cepat marah, itu semuanya karena sennya sudah terganggu kalau masuk jantung. Terus juga herba ini membersihkan panas dari meridian jantung, jadi nggak hanya di organ jantungnya aja, tapi juga jalur meridian atau titik akupuntur yang dilewati oleh jantung ya. Herba ini contohnya ya yang untuk membersihkan panas di jantung itu ada Huanglian, Zeze, Lianqi, Mutong, terus formulanya ada Tauci San ya. Kalau panas di liver dan kantong empedu biasanya itu matanya merah, nyeri hipokondrium, rasa pahit di mulut ya. Kenapa kok tandanya matanya merah ya? Ada yang tahu nggak? Apa hubungannya sama liver? Gimana? Gimana teori dasarnya ini? Ini review teori dasarnya lagi. Ada yang bisa jawab? Masa sih yang ngomong terus sih? Gimana? Kenapa matanya merah Savannah? Kalau menyerang liver? Oke, lanjut ya. Jadi perlu dipahami bahwa tanda gejala yang kita lihat di luar itu menandakan sakitnya di mana ya. Contohnya kalau
yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita di teori Using belajar bahwa, liver itu punya hubungan Pauli dengan mata ya. Jadi ketika mata merah, itu juga suatu indikasi bahwa, terjadi gangguan di livernya gitu. Terus kemudian nyeri hipokondrium, rasa pahit dan mulut ini ya, herbanya yang pakai longtan, xiaoguoqiao, xingtai, formulanya longtang si kentang. Kalau di paru, tandanya udah jelas lah ya, gangguan pernafasan pasti, batuk, nafasnya cepat, atau dyspnea ya, nafasnya sesak. Terus juga herba yang dia pakai bisa huangqin, sampai pi, sekau, sama cemu. Formulanya sepaisan. Kemudian kalau di lambung, panas yang di lambung itu tanda gejalanya itu sakit gigi ya, terus juga bengkak, luka di gusi dan bau mulut ya. Karena kenapa kok sampai sakit gigi juga? Karena kan meridiannya lambung itu sampai di mulut juga. Jadi ketika ada panas di lambung itu juga bisa menyerang area atau yang dilalui jalurnya meridiannya lambung ya, gitu. Kemudian herba itu membersihkan panas di limpa lambung ya, fungsinya itu. Contohnya herbanya sekau dan huanglian, formulanya xiaohusan sama xingweisan. Kemudian panas di usus, biasanya tandanya nyeri abdominal, juga ada rektal tenesmus, sensasi terbakar di anus. Herbanya itu pai toweng, apa huanglian, apa huangpo. Formulanya adalah pai toweng tang atau sao yao tang ya. Kemudian untuk kasus pembersih panas defisiensi ya. Jadi yang sebelumnya itu pola panasnya itu ekses semua ya. Namun karena di dalam teori TCM itu ada ekses dan defisiensi, ini kita untuk membersihkan panas yang tipenya defisiensi. Jadi formula untuk tipe defisiensi ini fungsinya untuk menutrisiin, melancarkan udara panasnya, meredakan sensasi tulang panas yang mengepul, dan dipergunakan untuk mengobati tahap akhir dari sindrom panas ya, yang biasanya sudah melibatkan kerusakan yin ya, kerusakan yin dan cairan tubuhnya ya. Berarti memang tipenya itu defisien ya. Tanda gejalanya itu biasanya demamnya itu di malam hari, terus juga menggigil di pagi hari, badan lidahnya merah dengan sedikit lapisan lidah, terus juga kadang untuk defisiensi yang kronis itu juga menunjukkan demam kronis yang terus-menerus, demamnya pasang surut, atau Wusingren ya, Wusingre. Terus juga ada sensasi tulang mengepul itu. Herba yang dipakai P, Jia, Cemu, Tihuang, Xinghao, Tikupi, formulanya Xinghao Pi Jitang, Xinjiao Pi Jisan, sama Xingbusan. Oke, lanjut. Yang perlu kita perhatikan dan jadi kontraindikasi dalam formula pembersih panas ini, kita harus tahu bahwa ini hanya digunakan ya untuk yang sesuai indikasinya tadi ya. Jadi kalau ketika tidak ada sindrom mesterial atau ketika sindrom mesterialnya sudah teratasi dan panasnya adalah dari interiornya ya. Memang kasus pembersih panas ini diindikasikan untuk sindrom yang sudah interior. Kalau tadi yang level panas masih W, kita cukup memberikan yang pembersih piau ya, golongan herbal pembersih piau atau pembersih yang fungsinya mengeluarkan keringatnya aja. Dengan mengeluarkan keringat berarti panasnya juga sudah keluar gitu. Jika itu panas eksterior ya, pakailah metode bebas eksterior ya, bukan pakai formula ini ya. Kalau memang panasnya tadi masih levelnya W. Terus tapi kalau jika panasnya sudah di antara eksterior dan interior, itu pakai metode pembebas eksterior dan pembebas panas yang di interiornya itu ya. Terus kalau formula pembersih panas itu tidak digunakan pada stagnasi ya, yang terbentuk di interiornya. Makanya kalau yang kasus seperti ini gunakan dengan metode mengeringkan ke bawah untuk menghilangkan stagnasinya. Dan waktu
itu untuk diferensiasi sinomnya itu harus tepat ya. Waktu dan diferensiasi sinomnya tepat ya. Dan merupakan faktor penting dalam penggunaan formula pembersih panas ini. Maksudnya apa? Jadi kita harus membedakan yaitu sindromnya tadi panasnya itu masih di level C, sudah masuk level ying atau sudah masuk darah ya. Terus juga apa ya, waktunya ya. Jadi kalau memang dia itu sudah lewat dari itu berarti kan juga ini ya, ini tidak boleh digunakan dalam waktu yang lama ya, jangka waktu lama ya, maksudnya waktunya itu. Kemudian yang jadi catatan, periksa sinomnya itu tipenya dia ekses apa defisiensi. Karena untuk tipe ekses dan defisiensi formulanya beda ya, nggak bisa sama. Kemudian periksa organ cangkul yang paling terlibat di sindrom panas yang sudah masuk organ tadi ya. Karena kalau organnya di paru-paru tentunya tanda gejalanya beda, formula yang dipakai beda dengan yang ada di jantung tentunya. Terus periksa apakah gejala itu mengindikasikan panas sebenarnya atau panas palsu ya. Nah, ini keterampilan diagnosisnya yang dilihat ya, itu merupakan ekses panas yang merupakan panas sebenarnya atau panas palsu ya. Terus herba pembersih panas itu dapat merusak lambung dan mengkonsumsi yang, maka perlu juga ditambahkan herba pengharmonis lambung ya untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan. Kemudian harus dihentikan bila panasnya sudah hilang ya. Itu yang lihat dari waktunya itu ya. Karena kan kalau dia itu tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama dan kalau sudah panasnya sudah hilang, ya tentunya kita harus menghentikan ya. Karena kalau kita pakai terus dapat merusak organ lambungnya tadi. Kita masuk yang formula pertama, yaitu dari pembersih panas level G, ada paehutang atau wet tiger decoction. Sumber resepnya dari Sang Hanlun ya, kitab Sang Hanlun. Di sini ada 4 ya ingredientnya. Jadi kalau formulanya isinya sedikit-sedikit ini seharusnya kalian hafal ya, paehutang itu isinya apa. Karena kalau nanti ujian itu model soalnya itu ada kasus, misalnya ada studi kasus, nanti kalian disuruh nyebutin komposisi herbalnya atau misalnya apa itu indikasinya itu untuk apa gitu. Kalian juga harus perlu tahu ya. Pawitan ini herbanya ada 4 ya. Seko, cemu, cikacau, sama cingmi ya. Untuk preparasinya gunakan 2000 ml air, 2 liter ya berarti. Untuk merebus 4 herba ini, bila sudah mendidih, saring ramuannya, ambil 1 seng sekitar 200 ml, rebus hangat, diminum 3 kali sehari. Untuk indikasi formulanya ini, paehutang sendiri itu, yaitu untuk membersihkan panas di level G. Dengan demam tinggi, wajahnya merah, gelisah, haus, polidipsi, berkeringat, tidak suka panas, nadanya bergelombang, besar dan kuat ya. Analisis patogenesisnya, paehutang itu merupakan formula yang dipergunakan untuk pola sindrom meridian Yang-Ming. Jadi yang menyerang meridian Yang-Ming ya. Meridian Yang-Ming apa? Nanti kalau lupa buka lagi ya yang teori akupunturnya. Yang-Ming itu dia itu jalur meridian apa? Pola ini adalah patogen dingin eksternal yang berkontraksi ya, yang berikatan ya dengan yang internalnya sehingga terjadi transformasi panas ya yang menyerang meridian Yang-Ming tadi. Nah, invasi patogen panas level B ke level G ini menghasilkan pola ini ya. Biasanya panas internal yang intens itu dicirikan demam, terus juga tanpa keengganan dingin. Terus kalau lambung yang panas itu
bisa merusak cairan ya, sehingga tadi, makanya gejalanya haus, terus keinginan untuk minum yang dingin-dingin. Dan panas internal yang menguapkan cairan eksternal itu, manifestasinya orangnya berkeringat ya. Terus kalau nadi bergelombang besar dan kuat itu menunjukkan kalau dia itu panasnya sudah masuk internal ya, bukan panas yang masih di level uh, eksterior. Kalau level eksterior biasanya nadinya itu akan mengambang ya. Ini aksi formulanya membersihkan panas dan menghasilkan cairan ya. Dengan apa itu yang sebagai rajanya itu sekau, dan ada wakilnya cemu, yang keduanya itu ya fungsinya membersihkan panas ya, bersihkan panas di lambungnya, menutrisi yin dan menghasilkan cairannya tadi. Ada cemi dan ganco ini fungsinya untuk memperkuat lambungnya sehingga juga mendorong produksi cairan ya, mengharmoniskan semua komponennya dan juga untuk merusak kerusakan yang ada di tengah ya. Karena kan biasanya pembersih panas itu sifatnya berarti kan karakteristik herbanya dingin kan, dingin dan makanya kalau karena terlalu dingin biasanya ya diganti apa itu ditambahkan herbal lain yang untuk mengharmoniskannya ya. Salah satunya ganjo sama cingmi ini ya untuk meng apa ya supaya tidak terjadi kerusakan yang bagian lambungnya ya. Karena kan terlalu dingin juga nggak baik kan. Untuk modifikasinya bisa dilihat di tabel ini ya, dari Pareto Tang ini. Misalnya kalau dia ada panas lambung dengan kerusakan cairan atau contohnya di kasus penyakit Xiaoke, berarti treatmentnya itu harus membersihkan panas dan mendorong produksi cairannya ya dengan menambahkan tian guava, gluken sama mai mentong ya. Dan contoh-contoh lain bisa dilihat di tabel ini. Kemudian kita langsung masuk ke level yin dan mendinginkan darah. Ini contoh formulanya ada Xing Yin Tang. Sumbernya dari resepnya itu dari Wen Bing Tiao Bian. Dengan formulanya isinya ini ya, lebih banyak ya. Dan preparasinya itu berarti gunakan 18 gelas air untuk setiap dosis formula yang direbus hingga menjadi 3 gelas, ambil 1 dosis per hari dibagi menjadi 3 porsi. Untuk indikasi formulanya dari Xingyintang ini untuk panasnya yang sudah masuk level yin ya, dan gejalanya biasanya demam, terus juga semakin buruk pada malam hari, dan mudah marah, gelisah, sulit tidur, kadang bicaranya itu mengikau, haus, bisa haus atau tidak, ada makula atau papula yang tidak mencolok, lidah berwarna merah tua, kering, nadinya tipis dan cepat. Untuk analisis patogenesisnya, ketika patogen yang kuat itu sudah masuk level yin, maka ya demamnya tinggi ya. Dan yin itu identik dengan demamnya itu tinggi di malam hari ya, sehingga demamnya itu akan berburuk saat malam hari gitu. Kemudian panasnya itu bisa membakar jantung ya, sehingga terjadi gangguan sentadi kembali. Makanya tanda gejalanya itu mudah marah, gelisah, sulit tidur, dan pada kondisi yang parah itu bisa menyebabkan tadi meracau atau mengigau itu ya. Ada tidaknya rasa haus ini merupakan tanda ya apakah panas itu tetap di level C atau sudah pindah ke level yin ya. Karena bila ada rasa haus dari hasil menjarah cairan perut itu indikasi panasnya masih di level C ya. Jadi kalau memang ada patogen panas terus juga
dia itu cara membedakannya dia sudah masuk level C atau dia sudah masuk level Y, ya lihatlah, orangnya itu haus nggak. Hausnya seperti apa? Kalau level C ya itu ada keinginan minum yang dingin-dingin, tapi kalau sudah yin itu biasanya dia itu ada rasa haus tapi tidak ada keinginan untuk minum lagi ya. Dan setelah panas hampir sepenuhnya pindah ke level yin, maka hausnya akan menghilang ya. Ya, jadi sudah tidak ada keinginan untuk minum lagi biasanya kalau sudah masuk level yin. Hal ini karena cairan pada level yin itu akan eh, menguap ya, sisa-sisa cairannya itu ke atas sehingga tidak merasa haus meski cairannya itu habis gitu. Bedanya antara rasa haus yang di level C sama level Y ya. Itu perlu kalian pahami juga untuk tahu pasien itu panasnya sudah masuk level Yin atau masih C ya. Kemudian lapisan lidah kuning itu sudah jelas lah ya, itu panas di level C ya. Ruam samar tidak jelas itu tanda kalau panas itu hampir masuk level darahnya. Lidah merah kering, nadi tipis dan cepat itu tanda penting panas itu sudah masuk di level yin ya. Untuk aksi formulanya yaitu membersihkan panas level yin, menghilangkan racun, melepaskan panas di level yin dan memelihara yin-nya. Ini untuk analisis formulanya ya. Ada yang sebagai rajanya itu Sui Nui Jiao. Itu fungsinya adalah membersihkan panas di level yin-nya dan menghilangkan panasnya ya, juga mendinginkan darah dan menghilangkan racunnya. Dan wakilnya ada Sengti, Maitong ya, sama Swanson. Untuk penjelasannya bisa dilihat di sini. Ketiganya itu fungsinya membersihkan panas di level yin dan menutrisi yin-nya ya. Kalau sebagai asistennya ada Chu Ye, Jin Yin Hua, Yang Chao, Wang Lian, Tansen ya. Dan untuk penjelasannya bisa kalian lihat di tabel ini. Kemudian untuk modifikasinya juga bisa dilihat di sini ya. Misalnya kalau panas yang membakar yin ya, masuk level yin-nya ditandai dengan lidahnya kering, berarti treatmentnya itu perlu kita menjaga yin-nya ya. Menjaga yin-nya, jadi kita harus membuang Wang Lian. Terus juga untuk mencegah kerusakan yin-nya tadi ya. Untuk kontraindikasinya dari formula ini dilarang untuk pasien dengan lapisan lidahnya putih licin yang merupakan indikasi dari kelembapan ya. Jadi jika digunakan pada kelembapan akan perpanjang waktu pengobatannya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini kalau dia ada patogen lembabnya juga, berarti formula ini tidak diindikasikan ya. Karena kan kalau malah ada lembab kita resepkan, maka ya penyakitnya malah lebih lama ya sembuhnya. Kemudian yang selanjutnya formula di level yin dan mendinginkan darah. Ini ada si Xiao Ti Huang Tang. Sebenarnya dari buku Wai Tai Miao. Ini ada 4 ya. Herbalnya ada Si Jiao, Sui Niu Jiao, Seng Ti Huang, Sao Yao, Mu Tang Pi. Cara penyiapannya, giling herba sampai menjadi bubuk, rebus 1 dosis formula dengan 9 seng atau sekitar 1.800 ml hingga direbus ya sampai jadi 3 seng atau 600 ml, sepertiganya berarti. Ambil 1 dosis setiap hari, bagi jadi 3 porsi yang sama. Kemudian indikasi formula ini untuk panas yang sudah masuk level sui atau darahnya ya. Gejalanya kalau sudah masuk level ini biasanya akan mengganggu sen ya yang ada di jantung dengan gejalanya itu demam, terus bicaranya mengikau, lidahnya merah tua.
nadinya tipis dan cepat. Panas yang membakar pembuluh darah itu menyebabkan tadi ya, darahnya itu keluar dari pembuluh darahnya sehingga terjadilah purpura, terus darah keluar, mimisan, fesesnya ada darahnya, urinnya ada darahnya, lidahnya merah, terus juga ada durinya biasanya dan nadinya cepat. Dan kalau ada penumpukan darah atau stagnasi ya, dan panas yang statis, itu menyebabkan orangnya itu agitasi atau maniak ya. Terus juga ada keinginan berkumur dengan air tapi tidak ingin menelan ya. Terus juga fesesnya sudah hitam ya. Itu merupakan tanda dari statis ya biasanya. Analisis patogenesisnya ketika panas itu di level darah, maka darah itu akan bergerak secara tidak terkontrol atau sembarangan ya. Sehingga tadi darahnya itu keluar dari pembuluh darahnya. Makanya terjadi perdarahan itu. Dan kalau itu terjadi di bagian atas tubuh yang terjadi ya mimisan, muntah darah. Kalau yang bagian bawah biasanya ada di darah di fesesnya, urinnya, atau perdarahan di kulit. Ketika panas parah itu dikombinasi dengan adanya perdarahan dan statis, maka ya muncul ruam ya, yang biasanya jadi ungu ya, kulitnya keunguan gitu. Kemudian darah yang dipaksa masuk ke usus dan akumulasi dari stagnasi panas membuat fesesnya tadi warnanya jadi hitam, lengket, dan bersama dengan distensi dan rasa penuh di perut biasanya. Dan panas itu umumnya menyebabkan haus ya, kan ya namanya panas. Harusnya kan normalnya itu menyebabkan rasa haus. Namun jenis panas yang telah masuk pada level yin tadi membuat cairannya itu menggembung dan mendidih ke atas ya. Hasilnya pasien itu tadi ada keinginan untuk berkumur namun tidak ada keinginan untuk menelan ya. Dan itu sudah saya jelaskan tadi ya, bedanya rasa haus di level panas di level Qi, Yin atau Shui ya. Terus juga lidah tua merah dengan duri itu merupakan indikasi panas yang sudah masuk di level darah. Terus kalau panas mengganggu jantung, maka ya tadi gangguan sennya ya, salah satunya gejalanya bicaranya itu mengigau. Untuk aksi formulanya sendiri berarti membersihkan panas, menghilangkan racun, mendinginkan darah, dan menghilangkan statisnya. Untuk analisis formulanya, Xiu Niu Jiao fungsinya untuk mendinginkan darah, membersihkan jantungnya ya, dan membuang racunnya. Wakilnya Sengti itu membersihkan panas, mendinginkan darah, terus juga mengatasi perdarahannya, menutrisi yin, mendorong menghasilkan cairan ya. Terus sebagai wakil apa itu asistennya ada Sao Yao sama Mutang Pi ya. Untuk penjelasannya bisa dilihat di sini ya. Oke, lanjut untuk modifikasinya bisa dilihat di sini kalau misalnya dengan ada maniak atau agitasi ya, berarti treatmentnya kita harus membersihkan panas, terus juga menghilangkan statisnya tadi, mendinginkan darah, dan untuk membuang statisnya tadi dengan menambahkan tahuang dan huang qin. Untuk kontraindikasinya sendiri, ini dilarang untuk pasien yang tipenya defisiensi ya, terus juga kehilangan darah yang berlebihan, kelemahan limpa dan lambung karena formula ini sifatnya dingin ya, terus juga membersihkan panas dan menutrisi. Ini untuk level formula di level pembersihan panas, level Qi dan darah ada Xing Wen Pai Tu Yin atau epidemic clearing toxin resolving beverage. Sumbernya dari buku Yi Zheng Yite. Formula ini merupakan gabungan dari 3 formula ya. Jadi ada Pai Hutang, si Jiao Di Huang Tang, sama Huang Lian Qi Tu Tang. Nah, komposisinya bisa lihat di tabel ini ya. Untuk preparasinya yang direbus duluan sekau ya, dan sisa obat yang lain rebus bersamaan setelah itu. Kenapa sekau direbus duluan ya? Kenapa Savana?
Ada yang tahu? Kayaknya dulu pernah saya jelasin deh. Kenapa kok harus duluan? Sekoi itu apa sih? Yang batu itu bukan, Bu? Iya, iya, iya. Benar. Mineral. Heeh. Jadi dia lebih lama buat itu. Ya, karena dia itu bentuknya batu ya atau mineral ya. Jadi kan perlu proses perebusannya lebih lama daripada kalau cuma daun-daunan, apa akar kayak gitu ya. Oke. Lanjut, aksinya ini membersihkan panas, menghilangkan toksin atau racun, mendinginkan darah, dan mengalirkan api. Indikasinya ini itu untuk biasanya pola sindromnya itu adalah racun epidemi ya, toksin atau racun epidemi patogen hangat ya. Biasanya ditandai dengan demam tinggi, terus juga rasa haus yang kuat, terus juga kering, sakit kepala parah atau menusuk ya, mudah marah pada kasus yang parah tapi sudah mengikau, terus ada ruam kemerahan, mimisan, lidah merah gelap, bibir gelap, dan rasa haus, nadinya cepat, tenggelam, tipis, cepat, mengambang besar. Ini tahu nggak contohnya kasus patogen hangat epidemi itu contohnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Contoh maksudnya kasus di pengobatan kedokteran baratnya apa? Apa tahu nggak? Kurang tahu, Bu. Ini sering terjadi ya. Kalau di musim hujan, penyakit yang sering terjadi di musim hujan itu apa ya? Yang kalau kena satu bisa kena yang lain itu? Flu. Ini lebih ke demam berdarah sih. Oh, Nah, kalau flu kan nggak mungkin sampai mimisan kan? Ruam kemerahan. Lah, emang ciri kayak gini masa cuma flu sih? Oh, dia udah masuk level C sama darah loh. Kecuali kalau flu-nya yang ini ya, flu yang misalnya kayak flu burung atau apa ya, itu mungkin ya. Tapi kalau flu biasa sih nggak sampai kayak gini ya. Panasnya pasti nggak sampai di level C dan darah kalau flu biasa. Tapi kasus yang ini yang kalian bisa bayangkan itu kasus yang terjadi di misalnya orang yang demam darah. Iya nggak? Cirinya seperti itu nggak? Kayaknya. iya, mungkin ruam. Udah pernah sakit demam berdarah belum? Belum ya? Pernah, Bu, pas SD. Ya, pokoknya rasanya seperti inilah ya, bisa dibayangkan ya. Oke, lanjut untuk analisis patogenesisnya, biasanya toksin epidemik itu yang patogen hangat itu karena api yang parah ya. Oh ya, cacar juga bisa ya. Oke, cacar juga bisa. Api parah di level C dan darahnya ya. Jadi panasnya sudah masuk ke level C dan darahnya. Terus demam tinggi dan rasa haus kuat itu udah jelas ya. Panas yang sudah masuk level C. Terus sakit kepala parah dan menusuk itu biasanya karena racun apinya itu naik ke atas ya. Masih ingat yang Liu Yin yang 6 patogen, sifat 6 patogen itu? Liu Yin apa sekarang? Tahu nggak? Ada yang tahu Liu Yin apa aja? Panas, dingin, panas, musim panas, lembab, kering, Satu lagi apa? eh angin. 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 Terus dingin ya.
Dingin tadi udah belum? Dingin, lembab. Dingin, dingin Panas lembab. ini sebenarnya cuma dua sih. Panas suhu, panas di musim panas itu, atau panas yang jadi api ya, sama kering ya. Dan pasti kalau ciri, kalian pokoknya harus tahu ciri patogennya itu gimana ya. Karena biasanya kalau namanya juga panas, yaitu panas itu cenderung menyerang bagian atas ya. Makanya di sini jelaskan racun api naik ke kepala ya. Ya karena dia itu yang diserang bagian atasnya, bukan bagian yang bawah gitu. Tapi kalau patogennya itu yang lembab, itu bisa aja yang diserang malah bagian bawah duluan. Makanya kalau yang terserang patogen lembab itu malah kasusnya kayak kutu air kayak gitu. Berarti kan nyerangnya kaki kan, atau edema di kaki kayak gitu. Jadi kalian juga perlu merefresh lagi patogen-patogen yang ada di TCM itu apa, terus karakteristiknya seperti apa ya, supaya kita tahu bedain dia itu sebenarnya kenanya patogen angin kah, dingin apa panas atau kering atau yang lain gitu, atau yang api itu. Kalau di sini yang api ya. Ketika api masuk ke level darah, itu akan mengganggu HT ini jantung ya, sama LV itu liver ya. Sehingga terjadilah mudah marah tadi, terus juga pasiennya tadi ngomongnya ngelantur ya, meracau gitu. Terus juga api yang masuk ke level darah ini biasanya tadi juga pergerakan darahnya tidak terkontrol, sehingga juga ruam kemerahan, muntah darah, dan mimisan. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, kalau dilihat dari patogenesisnya sebenarnya kan ini ya, apa itu penyebabnya sama-sama aja kan? Iya nggak? Sama apa beda? Maksudnya ini loh, kalau kalau misalnya kalau apinya sudah apa panas atau api itu sudah masuk level darah, itu pasti penjelasannya baik ramuannya yang sebelumnya atau ini itu pasti ya sebabnya patogenesisnya itu adalah darahnya itu sudah tidak terkontrol ya, maksudnya dia itu nggak di pembuluh darahnya lagi, bisa keluar. Akibatnya yang terjadi adalah ruam merah atau muntah darah atau mimisan atau perdarahan lah istilahnya. Sebenarnya kalian kalau tahu konsepnya, mau dibolak-balik apapun manifestasi klinisnya, kalau kita tahu dasarnya itu pasti tahu itu penyebabnya apa. Jadi nggak harus setiap ramuan itu kita ngapalin semuanya, ininya enggak. Asal kita tahu polanya aja, kita tahu kok itu misalnya mengigo itu karena polanya karena apa? Pola patogenesisnya karena apa? Savana mengigo. Bukan tadi udah diulang-ulang terus. Menyerang sen. Ya, intinya seperti kayak gitu. Nanti juga di formula lain juga bisa ketemu yang kayak gitu lagi ya. Jadi yang penting kita paham konsepnya gitu. Oke, lanjut. Terus kemudian lidah merah gelap, bibir gelap itu udah tanda ya. Biasanya statis ya, indikasi statis kan. Kalau biasanya merah gelap itu, yaitu sudah menunjukkan kalau racun api kuat itu sudah masuk level C dan darah. Terus nadi tenggelam tipis cepat. Biasanya ketika racun api membatasi nadi sehingga nadi tenggelam cepat tidak tipis, itu racun apinya tidak terlalu kuat ya. Tidak terlalu kuat dan pembatasannya tidak terlalu parah gitu. Jadi level apa itu nadi ketika diraba itu tenggelam, tipis, cepat, itu berarti serangan panasnya itu lebih parah ya, yang menyerangnya daripada kalau ketika kita raba itu nadinya tenggelam, cepat tapi tipis ya.
Nah, cembelan cepat tidak tipis ya. Tidak tipis itu berarti patogennya, racun apinya tidak terlalu kuat. Kemudian kalau mengambang besar cepat, biasanya tidak ada pembatasan sama sekali ya, sehingga racun apinya itu biasanya ringan atau dangkal ya. Jika racunnya apinya tidak keluar, maka nanti berubah jadi tipis ya. Jadi indikasi tipis itu menunjukkan kalau panasnya itu level panasnya sudah parah ya. Kemudian analisis dari formulanya tadi, Sekocemus Gancot Tajuye itu fungsinya untuk membersihkan panas level G. Sui Nui Chiu Seng Ti Huang Mu Tang Pi Ji Shou Xuan Sen itu membersihkan panas level darah. Wang Lian Wang Jin Jin Zi itu membuka sanjo dengan mengalirkan panas dan racun api. Liang Xiao Xuanzhen itu mengatasi racun dan menyebarkan api yang ada di tubuh. Jikeng dan Tajuye untuk meningkatkan aksi ramuan yang lainnya ya. Kontraindikasinya untuk defisiensi yang ya dan kelemahan limpa lambung. Untuk modifikasinya misalnya untuk konstipasi tambahkan tahuang sama mengsyau. Untuk demam yang tinggi, tasyang ya dan panglaken dan lain-lain ya. Untuk penggunaan klinisnya, maksudnya untuk pemeriksa ya, biasanya penyakit ini tuh memiliki persamaan dengan penyakit yang ada di kedokteran baratnya itu misalnya untuk kasus meningitis, ensefalitis ya, campak, septikemia, pienia, demam berdarah epidemik tadi ya. Terus lanjut, ini yang formulanya yang golongan membersihkan panas dan eliminasi toksin. Ini contohnya adalah Huang Lian Jie Tu Tang. Ini ada 4 aja, Huang Lian, Huang Jin, sama Huang Pai, sama Jie ya. Untuk preparasinya, giling obat menjadi bubuk kasar, rebus 1 dosis formula dengan 6-1200 ml air, rebus sampai volume menjadi sekitar 2 seng atau 400 ml. Ambil 1 dosis dibagi menjadi 2 dan diminumnya 2 kali sehari ya. Indikasinya untuk Huang Lian Xie Tutang ini untuk api racun yang ada di Sanciao ya, ditandai dengan demam tinggi, mudah marah, terus juga mulut dan tenggorokan kering, meracau bicaranya, insomnia, urinnya gelap, lidah merah dengan lapisan lidah kuning, nadi cepat dan bertenaga, juga dapat terjadi mimisan ya, dan muntah darah yang disebabkan oleh ekses panas. Juga ada karbunkel atau bisul, pembengkakan karena racun, terus juga bisa karena terjadi disentri atau jaundice kalau dia itu bertemu dengan lembab ya, lembab panas bergabung itu nanti penyakitnya ada disentri dan atau jaundice-nya biasanya. Untuk analisisnya, racun itu akan berkembang ketika patogen esterir itu akan bertransformasi atau berikatan dengan akumulasi panas yang ada di internal ya. Jadi antara luar dan dalam yang berikatan ya. Dan racun api yang ada di sanca itu dan mengganggu jiwa menyebabkan tadi demam tinggi, mudah marah, dan pada kasus parah terjadi insomnia dan mengigau tadi. Panas melukai cairan tubuh ya, gejalanya mulut dan tenggorokan yang kering. Panas yang parah itu membuat darahnya tak terkontrol, jadi mimisan, muntah darah, kebocoran kulit, ya, contohnya purpura dan ruam tadi. Nah, panas yang menyumbat di otot itu yang terjadi adalah karbunkel, bisul, dan pembengkakan tadi ya. Kalau lidah merah dengan lapisan lidah kuning, nadi cepat dan bertenaga itu mengindikasikan pola racun api sindromnya. Racun api yang terikat yang menyebabkan lembab panas itu diidentikan dengan terjadinya disentri atau jaundice. Aksinya berarti mengalirkan api dan buang toksinnya. Analisisnya Huang Lian itu membersihkan api ya, api jantung ya, dan mengalirkan api ke jauh tengah. Kemudian Huang Qin-nya itu membersihkan apinya di jauh atas,
Wang Pai Jiao bawah ya. Jadi kalian harus ini sering keluar ya. Jadi kalian itu harus tahu Wang Lian itu indikasinya untuk Jiao apa, Wang Jin itu untuk Jiao apa, Wang Pai itu untuk Jiao apa ya. Ini sudah pernah dibahas di materi medika, seharusnya kalian ingat ya. Indikasi Wang Lian, Wang Jin sama Wang Pai. Karena ini termasuk herbanya yang juga sering dipakai ya. JJ ini membersihkan dan menyalurkan api ya dari sanjo itu dan membuat panasnya turun ya. Untuk modifikasinya misalnya kalau konstipasi kita perlu membuka blok panas yang terjadi di ususnya dengan metode purgatif yaitu dengan tambahkan tahuang ya. Dan contoh yang lain bisa dilihat di sini. Untuk pemakaian klinisnya biasanya untuk kasus darah keracunan, BMI, hepatitis akut dengan ipterik, akut basilari disentri, pneumonia, infeksi saluran kencing, meningitis, ensefalitis, penyakit infeksi. Jadi kan ini kayaknya hampir sama ya sama yang tadi ya formula sebelumnya ya. Yang perlu kalian tekankan walaupun penyakitnya sama, secara kedokteran baratnya itu belum tentu sindromnya sama ya, dan formula yang dipakai sama. Jadi perlu identifikasi sindromnya secara tepat ya, untuk kita meresepkan formula itu ke pasiennya. Kalau ini kan dia fokusnya pola sindrom panas yang menyerang sancau. Tapi kan formula sebelumnya tidak membahas tentang sanco, jadi kan beda indikasinya. Gitu. Nah, itu kita bisa tahu dari ketika kita mendiagnosis tanda gejala apa yang ada pasiennya, supaya kita tahu pola sindromnya itu. Kontraindikasinya, formula ini kan pahit dan dingin sifatnya, sehingga dapat merusak limpa lambung bila dikonsumsi jangka panjang atau yang berlebihan. Jadi tidak dirasakan untuk pasien yang tidak memiliki indikasi pola api yang intens juga gitu. Jadi harus sesuai indikasi formulanya kembali. Ini perbedaan antara Huang Lian Tutang ini dengan Pai Hutang. Pai Hutang ini tadi masih ingat formula untuk pembersih apa ya? Panas di level apa ya? Ingat nggak? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, Fitri. Di level C ya. Ini nanti kalau kalian ujian itu harus tahu, bisa bedakan. Jadi, ya harusnya dihafalkan ya. Kalau menurut saya sih, soal dengan resepan itu cukup membingungkan ya, karena resepnya itu banyak, indikasinya itu beda-beda. Jadi memang ya harus sering dipelajari. Kalau kita nggak sering buka ya kita nggak bakal tahu itu Pai Hutang itu untuk apa, Wang Lian Jitutang itu untuk apa gitu. Dan kita juga perlu mereview sendiri ya. Saya nggak bisa jamin kalau kalian cuma mendengarkan penjelasan dari saya ini bisa langsung bisa. Kalian harus mereview lagi gitu, dan ya memang harus dipraktekkan ya. Makanya nanti kalau ketika kalian praktek ya memang kalian benar-benar belajar yang benar-benar gitu, supaya kalian itu bisa tahu membedakan antara pasien satu dengan lainnya itu dengan tanda gejala seperti itu harus pakai formula apa, itu juga perlu diasah dengan keterampilan prakteknya, nggak hanya teori ya gitu. Kalau perbedaannya antara Huang Lian Tutang sama Pai Hutang ini, keduanya itu merupakan formula yang untuk membersihkan panas ya di level untuk sancau, tapi yang jadi bedanya Pai Hutang itu untuk panas sancau tapi yang masih fokus di C-nya, level C tadi ya, yang ditandai dengan panas yang kuat, terus juga berkeringat dan haus.
Kemudian kalau Huang Ciututang ini dia tuh sudah jadi untuk menyalurkan api ya, yang, panasnya sudah masuk level darah gitu. Makanya tadi gejalanya ada insomnia, mudah marah, terus ada juga kemerahan ya, ruam-ruam merah, terus juga, perdarahan hidung, terus juga muntah darah, terus, bisul-bisul di kulit, peteki, yang merupakan semuanya itu indikasi kalau panasnya sudah masuk level darah ya, yang menyebabkan racun tadi. Oke, lanjut lanjut ya. Sudah bisa dipahami ya? Nanti kalau saya tanya lagi harusnya sudah bisa ya? Oke, kita masuk ke membersihkan panas dan mengeliminasi toksin juga, tapi formulanya itu Puqi Xiao Tu Yin ya. Dia lebih ingredientnya banyak ya di sini, lebih dari 10 ya ini. Nanti bisa dilihat. Untuk preparasinya, giling obatnya itu jadi bubuk halus, campurkan setengah dosis formula dengan air dan minum dalam 1 hari. Terus sisanya yang setengahnya itu biasanya dicampur dengan madu ya dan dijadikan pil lalu larutkan di mulut sebelum ditelan. Kemudian indikasinya ini agak khusus ya. Ini kan tadi kan sebenarnya satu grade ya, maksudnya satu kategori ya. Golongan membersihkan panas dan eliminasi toksin. Ini saya kasih contohnya 3. Ada 3 formula itu indikasinya beda-beda ya. Jadi dalam satu kategori itu karena formulanya ada yang beda-beda, kalian juga harus tahu walaupun dia itu sama-sama membersihkan panas dan eliminasi toksin, tapi untuk kasus apa itu pasti beda formulanya. Jadi kalian juga perlu ya memberikan catatan tersendiri ya. Misalnya untuk kasus yang sebelumnya, formula sebelumnya itu untuk kasus racun panas yang masuk sancau. Lah ini beda ya. Dia itu ya sama fungsinya membersihkan panas eliminasi toksin, tapi indikasinya itu untuk demam akut dan masif yang terjadi di kepala atau istilah Mandarinnya tau siang yang disebabkan racun epidemik musiman berhubungan karena angin panas dan ada lembab dahak. Dan biasanya ini yang terjadinya seringnya ke anak-anak ya, dan yang terjadi itu pada musim dingin atau semi. Ditandai dengan demam tinggi, mengikil, kemerahan, bengkak, nyeri terbakar di kepala wajah. Jadi yang area yang diserang itu kepala dan wajahnya ya, untuk racun dan toksinnya ini. Nah, ini bisa dilihat gambar anaknya yang mengalami itu wajahnya bengkak ya, kemerahan. Terus juga biasanya kadang sampai ketidakmampuan membuka mata, tenggorokannya terganggu, haus, lidahnya merah dengan lapisan putih kuning, nadinya mengambang cepat dan kuat. Untuk analisisnya biasanya kondisi ini serangannya mendadak ya, dan juga karena racun api parah itu tadi. Dan di sini kan kepala ya yang diserang itu. Karena kenapa kok kepala yang diserang? Karena di kepala itu ada pertemuan titik yang tubuh ya. Dan itu merupakan area yang pertama yang diserang oleh racun musiman ini ya. Makanya tadi daerah kepalanya itu dan wajahnya itu biasanya kemerahan, bengkak, terus juga ada nyeri terbakar dan tertekan. Pada kasus yang parah, itu biasanya bengkaknya itu nggak hanya di wajah dan kepala, tapi sampai bagian atas ya. Dan biasanya itu karena terjadi kayak apa ya, pertemuan antara si patogen eksterior yang kuat dengan si kita ya. Kita kan kita punya pertahanan yang dia itu fungsinya untuk mempertahankan kesehatan kita kan. Nah, kalau terjadi apa itu kayak pertempuran antara patogen eksterior yang kuat dengan pertahanan kita, maka dia itu gejalanya biasanya demam terus ada menggigilnya yang sama-sama kuat ya. Dan pertemuan
pertempuran tadi antara si patogen eksterior dan si pertahanan kita itu biasanya terjadinya di jauh atas ya, makanya juga ada di sini tuh tanda gejalanya gangguan tenggorokan. Terus panas yang parah itu menyebabkan haus, kering, lidah merah, lapisan lidah putih. Terus juga nadinya mengambang dan cepat. Dan kalau jika tidak terlalu parah, biasanya lapisan lidahnya kuning ya. Oke, lanjut untuk aksinya, bersihkan panas, menghilangkan racun, menyebarkan angin, menyebarkan pembengkakan, analisis formulanya yang jadi rajanya adalah Huang Lian sama Huang Jin, yang dua-duanya itu fungsinya untuk bersihkan dan eh, apa ya, menyebarkan panas ya racun itu yang ada di jauh atasnya. Terus wakilnya ada pohon Niupang Ciliang, Xiao dan Jansang biasanya untuk mengatasi angin panasnya tadi ya. Jadi emang penyebab apa itu racun panasnya itu ya karena patogen angin panas ya. Jadi angin panasnya ya harus dihilangkan juga gitu untuk membuang panasnya itu. Dan bisa dilihat ini apa ingredient lain dan apa itu tujuannya ya. Oke, lanjut. Untuk modifikasinya, misalnya kalau dia itu demam tinggi tanpa ada takut dingin ya dan haus, itu berarti kita treatment fokusnya hanya membersihkan panas dan menghasilkan cairan ya. Sehingga yang perlu ditambahkan adalah seko dan jamunya itu. Untuk kontraindikasinya, formula ini tuh pahit, dingin, dan tajam. Jadi harus digunakan hati-hati pada pasien yang punya defisiensi yin. Untuk penggunaan secara klinis atau kedokteran baratnya, ini biasanya terjadi untuk kasus infeksi akut ya, yang serangannya mendadak dan tiba-tiba itu terjadi furunkel, karbunkel, itu kayak tadi apa itu kayak benjolan-benjolan gitu ya, parotitis, tonsilitis, limfadenitis, terus juga infeksi di saluran atas. Ini juga apa di kedokteran baratnya pasti merujuknya area yang terkena itu bagian atas sih seharusnya ya. Kalau sama dengan apa itu sindromnya tadi ya, bahwa dia itu merupakan racun yang menyerang terakumulasi di daerah kepala dan wajah. Berarti kan daerah atas aja yang diserang. Oke, lanjut. Ini formula terakhir ya yang dibahas hari ini. Golongan membersihkan panas dan eliminasi toksin yang gesan. Dia itu sumber resepnya dari Taiping Huaming Ji Jupang ya. Dengan komposisinya seperti ini, Tahuang Posio, Jiganjo, Jeje, Pohe, Huangjin, sama Liang Chao ya. Untuk preparasinya, giling obatnya jadi bubuk kasar. Satu dosis itu antara 6-12 gram bubuk. Terus juga setiap dosis akan dicampur dengan cuye ya, 3 gram dan sedikit madu ya. Ini bentuknya powder ya, ramuannya. Terus indikasinya, ini satu golongan dengan yang tadi, tapi dia itu beda indikasinya lagi. Jadi kalian harus bisa membedakan antara liang gesel sama formula sebelumnya itu bedanya apa. Kalau ini dia lebih fokusnya patogen panas yang hanya menyerang ciau atas dan ciau tengah ya. Gejalanya itu rasa panas di dada, terus ada sesak di dada dan diafragma, wajahnya merah, bibir kering, mudah marah, gelisah, haus, sedikit sakit mulut dan lidah, gelisah saat tidur, delirium, nyeri faringeal, ada darah di ludahnya, mimisan, konstipasi, urin gelap, dan BAB-nya biasanya tidak tuntas ya, lidahnya merah dengan lapisan lidah kuning, nadinya licin dan cepat.
Untuk analisis patogenesisnya, pola panas yang dari organ cangkru ya, yang ada di daerah dari diafragma, itu related dengan ciau atas dan tengah ya. Karena posisinya memang di ciau atas dan tengah. Nah, panas terbakar di daerah diafragma itu merupakan rasa panas yang rasanya itu menyesakkan ya misalnya. Terus panasnya itu mengkonsumsi cairan sehingga tadi ada rasa haus, terus juga tenggorokannya kering, bibirnya kering. Dan api yang bara ke atas itu tadi, ingat lagi sifat patogen api itu apa? Dia kan sifatnya itu naik ke atas, nggak mungkin kan api itu ke bawah gitu. Sifat dasarnya seperti itu. Jadi yang diserang itu bagian atas tubuh kita, makanya tanda gejala yang nampak itu kalau apinya sudah membara ke atas, yaitu wajahnya itu kemerahan, matanya merah, sakit mulut, tenggorokan, nyeri faringeal, dahaknya berdahak, dan mimisan. Terus kemudian panas yang mengganggu sen jantung ya, udah sama ya ini penjelasannya, nggak usah saya jelaskan lagi. Terus kalau kering ya panas dan keringnya sudah berikatan itu menyebabkan tadi urinnya gelap, terus juga konstipasi. Lidah merah dan lapisan lidah kuning, nadi cepat lidah, nadi licin dan cepat biasanya indikasi kalau sindromnya itu panas interior. Untuk aksinya dari liang gesan ini mengalirkan api menggiring defikasi ya. Jadi dia itu membuat kan tadi salah satu cirinya konstipasi ya. Jadi dia itu membuang panasnya nanti dengan metode purgatif ya atau pencahar ya. Kemudian bersihkan panas di jauh atasnya tadi juga. Untuk analisis formulanya yang jadi rajanya itu Liang Chao. Dia itu membersihkan panas yang ada di jantung, terus juga mengalirkan api, juga membersihkan panas yang ada di jauh atas, yang sebagai wakilnya ada Huang Qin, Zhe sama Ta Huang Xiao. Ini fungsinya bisa dilihat di sini ya. Huang Qin membersihkan panas ya, yang 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 ada di dada dan diafragmanya tadi. Zhe-nya itu untuk sebagai purgatif ya, dan mengalirkan panasnya tadi ya yang ada di Sanjiao, terus juga buat api yang membara itu bisa turun gitu. Tadi kan soalnya kalau gejalanya api yang membara kan wajahnya merah, terus juga mimisan, pokoknya menyerang daerah atas kan. Jadi kita perlu membuat si api itu supaya nggak membara ke atas, supaya turun ya. Tawang sama mangshonya ya juga mengalirkan api, mendorong defekasi, terus juga purgatif ya untuk membersihkan panas. Jadi memang metode dari yang besar ini membuang panas lewat defekasinya. Oke, untuk kontraindikasinya, hentikan formula bila konstipasinya telah teratasi ya. Formula ini tuh juga dapat merusak limpa lambungnya ya, sehingga perlu diperhatikan pemberiannya kepada wanita hamil dan pasien yang lemah. Untuk modifikasinya, untuk pada kasus ini kalau ada sakit mulut dan lidah ya, itu dengan membuang panas yang ada di jantung dan menyalurkan apinya dengan menambahkan Huang Lian, dan yang lainnya bisa dilihat di sini ya modifikasinya dari formulanya. Untuk aplikasi modernnya itu biasanya merupakan tadi kan akumulasi panas di jauh atas dan tengah ya. Nah itu contoh penyakitnya faringitis, stomatitis, tonsilitis akut, infeksi biliari, saluran biliar, koliatitis, terus juga hepatitis ya, difterik, terus juga cerebrospinal meningitis ya. Oke, mungkin sampai di sini ya yang
Apa itu formula yang saya jelaskan hari ini untuk yang pembersih panas? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu?